Jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Semua jenis mikrofon bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu transducer. Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Dalam kasus ini, mikrofon mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi energi listrik dalam bentuk sinyal audio. Semua tipe mikrofon memiliki diafragma di dalamnya. Terdapat pula kuil atau kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma yang akan ikut bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Sebuah magnet yang dikelilingi oleh koil atau kumparan tadi akan terjadi konsep fisika, yaitu jika sebuah medan magnet didekatkan ke kumparan, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, sama halnya seperti konsep tadi, pada kumparan tersebut adanya medan magnet seiring dengan getaran koil, sehingga akhirnya menimbulkan arus listrik. Yang dihasilkan itu arus listriknya berupa sinyal audio. Sinyal audio yang dihasilkan mikrofon sangatlah lemah. Nah, bagaimana cara mengubah sinyal yang lemah tersebut menjadi lebih kuat? Kita dapat meneruskan sinyal suara ke amplifier. Di dalam amplifier dengan bantuan prinsip step up dan step down, sinyal audio yang lemah kita perbesar sesuai dengan keinginan. Nah, sama halnya juga dengan speaker. Prinsip kerja speaker. Speaker terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu suspension, magnet permanen, dan phase coil. Komponen phase coil digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang mampu menggerakkan konfigur maju dan mundur. Gelombang listrik yang melalui phase coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat, sehingga terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen. Nah, hal tersebut terjadilah getaran maju dan mundur pada konfigur yang dapat menghasilkan suara suspension yang ada pada speaker berfungsi. 2. Jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Setiap sumber suara tentunya mempunyai karakteristik suara masing-masing. Perbedaan tersebut dapat berdasarkan nilai frekuensi, amplitudo yang dapat berubah-ubah, dan intensitas dari suara yang dikeluarkan sumber suara tersebut. Analisis sinyal suara dapat dilihat baik dari domain waktu dan domain frekuensi. Dalam domain waktu, ia memiliki dua sumbu, yaitu sumbu amplitudo dan sumbu waktu. Kita dapat melihat dengan menggunakan alat yang namanya itu osiloskop. Dalam domain frekuensi juga memiliki dua sumbu, yaitu sumbu amplitudo dan sumbu frekuensi. Kita dapat melihat menggunakan spektrum, yaitu spektrum analyzer. Adapun rumusnya yaitu X dalam kurung T sama dengan A sin dalam kurung 2pi VT plus theta. 3. Pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Modulasi adalah lebar pita frekuensi yang diduduki sinyal suara. Pada modulasi analog, sinyal informasi berbentuk analog. Nah, jenis modulasi analog yaitu ada amplitude modulation atau AM, adalah modulasi yang mana amplitude dari sinyal pembawa carrier-nya berubah karakteristiknya sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Yang kedua, frekuensi modulation atau FM, adalah frekuensi dari sinyal pembawa atau sinyal carrier berubah-ubah menurut besarnya amplitude dari sinyal informasi. FM ini lebih tahan noise dibandingkan AM. Yang ketiga, phase modulation adalah merubah amplitude sinyal carrier yang berupa deretan diskrit yang berubah mengikuti bentuk amplitude dari sinyal informasi yang akan dikirim ke tempat tujuan, sehingga sinyal informasi yang dikirim tidak seluruhnya, tetapi hanya sampelnya saja. Dan kenapa perlu modulasi? Karena suara manusia itu memiliki keterbatasan frekuensi yang kecil, maka dibutuhkanlah alat untuk menopang frekuensi yang kecil tersebut sehingga bisa lebih kuat. Soal yang keempat, persamaan modulasi AM. Yaitu rumus awalnya XM T sama dengan AM max sin dalam kurung 2pi FMT. Sinyal carrier-nya menjadi XCT sama dengan AC max tambah XMT sin dalam kurung 2pi FCT. XCT sama dengan AC max ditambah AM max sin 2pi FMT dikali sin 2pi FCT. Lalu sama dengan dalam kurung AC max ditambah AM max sin 2pi FMT kali sin 2pi FCT dikali AC max per AC max sama dengan AC max dikali AC max per AC max ditambah AM max
dikali AC max per AC max dikali sin 2pi FMT kali sin 2pi FCT sama dengan AC max per AC max jadi 1 ditambah AM max per AC max dikali AC max sin 2pi FMT sin 2pi FCT sama dengan 1 AC max tambah, ini bisa dicoret, tinggal MX sin dikali sin 2pi FMT kali sin 2pi FCT lah, jadi XCT sama dengan AC max 1 tambah M kali sin 2pi FMT kali sin 2pi FCT. Soal yang kelima, jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Pada persamaan sebelumnya, dapat dijelaskan indeks modulasi yang ditunjukkan seberapa besar amplitudo sinyal informasi yang dipengaruhi sinyal pembawa. Nilai indeks modulasi AM dapat kita jaga, M besar dari 0 dan M kecil dari 1. Jika lebih dari 1 akan terjadi overmodulasi. Lalu bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar pita frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Bandwidth yang digunakan sinyal AM adalah 2 kali frekuensi maksimum sinyal yang digunakan untuk modulasi pembawa, yaitu 2 kali sinyal audio yang dibawa. Spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi ditentukan oleh sideband yang dihasilkan ketika modulasi ditetapkan pada pembawa. Soal yang keenam, jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Sebelumnya, kita sudah memperlihatkan bahwa modulator AM mempunyai 2 input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa, dan 1 output sinyal termodulasi. Sinyal suara yang dibangkitkan melalui mikrofon dan sinyal pembawa yang dibangkitkan dengan rangkaian osilator yang terdapat pada gambar berikut dan gambar berikut juga mempunyai 2 input, yaitu input pembawa pada basis dari transistor, sedangkan sinyal informasi masuk ke emitter dari transistor menggunakan sebuah mikrofon. Rangkaian ini disebut dengan rangkaian penguat. Prinsip rangkaian penguat adalah seperti gambar berikut. Amplitudo sinyal input akan dikuatkan pada output penguat. Jadi, sinyal input dan output adalah sinyal dengan frekuensi yang sama, tetapi dengan amplitudo yang sudah dikuatkan. Terdapat berbagai jenis penguat, yaitu penguat pada gambar berikut adalah jenis penguat yang penguatnya dipengaruhi oleh tegangan DC pada VCC-nya. Prinsipnya ditunjukkan pada gambar berikut. Bila tegangan VCC-nya lebih besar, maka penguatnya juga semakin besar. VCC ditunjukkan dengan garis putus-putus pada warna hitam berikut. Sedangkan jika VCC-nya diperkecil, maka penguatnya juga akan berkurang dari VCC sebelumnya. Demodulator AM adalah selubung detektor seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut, yang terdiri dari sebuah dioda, resistor, dan kapasitor. Rangkaian ini bisa dikenal sebagai penyiarah setengah gelombang. Pada gambar ini, dioda berfungsi sebagai sebuah saklar on dan off, di mana apabila dibias maju atau diberi tegangan positif pada anoda dan tegangan negatif pada katoda, maka berfungsi sebagai saklar tertutup, dan apabila dibias balik akan berfungsi sebagai saklar tersebut pada gambar berikut. Selanjutnya, apabila dioda diberikan tegangan AC, maka akan didapatkan outputnya, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar berikut, di mana setengah puncak positif dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewatkan selama siklus positif. Begitu arus maju negatif, maka dioda akan terbuka sehingga keluaran pada outputnya hanya tegangan positif saja. Jelaskan modulasi AM-DSB-FC, AM-DSB-SC, dan AM-SSB. AM-DBFC yaitu di mana spektrum yang dipancarkan frekuensi AM-DBFC dan AM-SSB, bandwidth sinyal termodulasinya itu sama dengan 2 kali sinyal informasi. AM-DSB-SC, modulasi amplitudo spektrum frekuensi carrier-nya ditekankan mendekati 0. Sedangkan AM-SSB, modulasi amplitudo yang spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum AM, yaitu frekuensi LSB atau USB.
Soal yang ke-8, cara mendapatkan sinyal AM/DSB/SC dan AM/SSB. Untuk mendapatkan sinyal AM/SSB bisa didapatkan dengan cara memfilter AM/DSB/FC atau AM/DSB/SC untuk mendapatkan salah satu dari segmennya. Tampilan grafisnya ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat kita lihat perbandingan ketiga sinyal domain waktu dan domain frekuensi, sehingga bisa dipahami. Daya sinyal SSB jauh lebih kecil dibandingkan AM/DSB/SC maupun AM/DSB/FC, mengingat daya yang ditimbulkan terkait dengan amplitudo maksimum dari sinyal, sebagaimana pada perhitungan daya sinyal AM. Untuk mendapatkan sinyal AM/DSB/SC, bisa dilakukan dengan cara memfilter sinyal AM/DSB/FC. Tetapi ini cukup sulit dilakukan karena mengingat jarak komponen carrier dengan frekuensi terendah dari segmen cukup kecil. Untuk itu, dikembangkan rangkaian untuk membangkitkan sinyal AM/DSB/SC yang kita kenal dengan rangkaian balance ring modulator. Soal yang ke-9, jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungan sinyal termodulasi SSB. Untuk mendapatkan sinyal informasi dari sinyal termodulasi SSB, tidak bisa digunakan selubung detektor yang digunakan pada modulator AM/DSB/FC. Karena bentuk selubung SSB tidak sama dengan sinyal informasi. Sinyal informasi dari sinyal SSB bisa didapatkan dari sinyal SSB dengan mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama, dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter, seperti gambar berikut. Yang ke-10, jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Multiplex adalah menggabungkan beberapa pengguna atau saluran menjadi satu saluran, sehingga saluran tersebut digunakan secara bersama-sama. Inilah frekuensi division multiplex, menggabungkan beberapa saluran menjadi satu saluran dengan cara membagi pita frekuensi yang akan ditempati masing-masing saluran dengan cara modulasi. Konsep multiplex frekuensi ini ditunjukkan pada gambar berikut. Sedangkan gambar berikut menunjukkan sistem multiplex FDM menggunakan sistem modulasi SSB. Pada gambar 4, kanal suara mulai kanal 1 sampai kanal 4 dialokasikan sebagai 0 sampai 5 kHz. Dan gambar berikut, besar kanal ini sudah cukup untuk mengirimkan sinyal suara 300 sampai 3500 Hz. Kanal 1 dimodulasi dengan carrier 100 kHz menggunakan balance ring modulator, sehingga dihasilkan sinyal DSB/SC dengan band 95 sampai 105 kHz. Selanjutnya, sinyal DSB/SC ini diumpankan ke BPF untuk meloloskan upper set band 100 sampai 105 kHz. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.